Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Riyadi, NPM 1853031003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peta konsep mata kuliah Ekonomi Pembangunan sebagai tugas akhir atau UAS pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan ini. Jadi, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih itu ekonomi pembangunan. Jadi, ekonomi pembangunan merupakan cabang ekonomi yang mempelajari aspek-aspek ekonomi dalam proses pembangunan di negara berkembang yang berfokus pada metode pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan sosial. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peta konsep alur posisi pembangunan ekonomi. Namun terlebih dahulu perlu kita ketahui apa itu ilmu ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi juga dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas. Kemudian, ilmu ekonomi itu sangat berperan penting dalam masyarakat dan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat. Kenapa? Oleh karena itu, terdapat pembagian-pembagian dalam ilmu ekonomi, yaitu yang pertama ada ilmu ekonomi deskriptif atau deskriptif ekonomi, kemudian ada ekonomi teori atau dalam bahasa Inggrisnya economic theory, kemudian yang terakhir ada ekonomi terapan. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang ekonomi deskriptif ya. Jadi ekonomi deskriptif ini merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Selain itu, dalam penggambarannya, ekonomi deskriptif mempunyai beberapa bentuk seperti berupa grafik maupun kurva. Fungsi utama dari ekonomi deskriptif ini agar setiap masyarakat bisa mengetahui ekonomi suatu negara secara faktual. Misalnya, gambaran kondisi kritis moneter di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998. Selanjutnya, yaitu ada ekonomi teori. Jadi, ekonomi teori ini adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Nah, dalam ilmu ekonomi teori dibagi lagi nih menjadi dua bagian, yaitu ada ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Yang pertama adalah dalam ekonomi mikro. Dalam ekonomi mikro sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen, ekonomi mikro sangat berperan dalam memprediksi hingga merancang strategi suatu perusahaan ke depannya. Ekonomi mikro ini dapat mempermudah suatu perusahaan dalam memahami perilaku, kemauan, dan kebutuhan konsumen. Dalam ruang lingkup ekonomi mikro sendiri mempelajari seputar hal-hal yang melingkupi perilaku konsumen dan pasar di sektor individu dan perusahaan. Konsumen dan produsen merupakan individu pada setiap rumah tangga, organisasi, masyarakat, dan perusahaan. Nah, di ekonomi mikro ini terdapat 3 teori ya. Yang pertama ada teori harga, yang dimana teori harga sendiri menjelaskan tentang harga keseimbangan antara penjual dan pembeli, di mana keduanya melakukan proses tawar-menawar hingga mencapai suatu kesepakatan pada tingkat harga tertentu. Kemudian yang kedua ada teori produksi. Nah, di teori produksi ini digunakan sebagai dasar dalam menganalisis tingkat dan biaya yang dibutuhkan dari suatu proses produksi. Dan yang terakhir tentunya ada teori distribusi. Kenapa teori distribusi? Karena dengan dilakukan tujuan menganalisis upah, tenaga kerja, keuntungan, serta besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada para pemilik modal. Ya, selanjutnya ekonomi makro. Nah, ekonomi makro ini adalah ilmu yang mempelajari keseluruhan perilaku ekonomi
yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien. Nah, tujuan ekonomi makro ini adalah mencapai kemakmuran masyarakat yang maksimal. Ekonomi makro disebut juga sebagai teori pendapatan karena inti ekonomi makro adalah penentuan tingkat kegiatan ekonomi yang diukur dengan pendapatan. Langsung saja kita next ya, yang ketiga. Sebab ketiga yaitu ada yang namanya ekonomi terapan. Nah, di bagian ekonomi terapan ini terdapat pembangunan ekonomi terdapat ekonomi pembangunan yang didefinisikan sebagai suatu cabang dari ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah itu supaya negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat. Nah, ada kemudian di ekonomi terapan ini ada namanya pembangunan ekonomi. Nah, apa sih pembangunan ekonomi itu? Ya, pembangunan ekonomi itu merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang, disertai dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan dalam keadaan sistem politik, struktur sosial, nilai-nilai masyarakat, dan struktur kegiatan ekonominya. Kemudian, ekonomi pembangunan ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi atau sering pula disebut dengan perkembangan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang disertai dengan perubahan ciri-ciri penting dalam suatu masyarakat atau biasa disebut dengan modernisasi. Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta dari masyarakat, pemerintah, dan semua elemen-elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan per kapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu adapun masalah-masalah pembangunan ekonomi pada saat ini ya. Yang pertama itu tentunya di daerah kita ini yang pertama ada yang namanya kemiskinan, kemudian pengangguran, lalu yang ketiga itu terdapat masalah yang namanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan, dan yang terakhir masalah-masalah pengembangan ekonomi pada saat ini yang terjadi di negara kita, tentunya tingginya angka pertumbuhan penduduk. Oke, sekian penjelasan dari peta konsep dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.